Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam buku Mutiara Hadis, ya, karya dari Ustadz Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, penerbitnya Bulan Bintang. Dan buku ini sudah lama, saya beli itu tahun berapa ya, 78 ya, tahun 78. Jadi waktu umur saya 17 tahun. Ini tentang bab 11 ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang untuk merasakan manisnya iman, atau bahasa Rasulullah itu halawatul iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yukfaru an yukzafu fin nari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara siapa yang ada tiga perkara dalam dirinya, ia merasakan halawatul atau halawatul iman, merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Siwahuma, lebih dia cintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan kedua, ia mencintai seseorang manusia sedang dia tidak mencintai kecuali lillah, karena Allah. Dan yang ketiga, dia membenci kekufuran sebagaimana ia membenci orang mencampakkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini ada uraiannya yang diuraikan oleh Tengku Hasbi As-Siddiqi. Nabi mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara yang akan diterangkan, niscaya orang itu merasakan manisnya iman. Halawatul iman atau manisnya iman ialah merasa sedap melaksanakan segala macam ketaatan, yaitu di waktu jiwa telah menjadi kuat dan di waktu dada merasa lapang untuk keimanan, sehingga iman itu bersatu padu dengan daging dan darah. Rasa manisnya iman yang dikehendaki di sini dapat dikatakan rasa yang sesungguhnya, dan dapat pula dikatakan rasa yang maknawi. Terus menurut Hasbi As-Siddiqi, katanya para ulama berkata, halawatul iman atau manisnya iman ialah apa itu? Ialah merasa mengerjakan ketaatan dan tahan menderita kesusahan, tahan menderita kesukaran dalam mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, serta mengutamakan yang demikian atas harta benda duniawi. Jadi yang pertama, supaya kita merasakan manisnya iman, yaitu an yakuna lahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh orang itu daripada dia mencintai selain keduanya, selain dari Allah dan Rasulnya. Ini perkara yang pertama, supaya merasakan manisnya iman. Satu, mencintai Allah dan Rasulullah lebih daripada mencintai yang selain Allah dan yang selain Rasulullah. Apa itu mencintai Allah? Mencintai Allah ialah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat, dan tetap mentaati Allah dan tidak mendurhakai atau menyalahi Allah.
Demikian juga mencintai Rasul, mencintai Rasulullah. Ulama Al-Qadhi'iyah berkata hadis ini semakna dengan hadis Rasulullah, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Sedapnya keimanan dirasakan oleh yang meridhai Allah, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, meridhai Islam sebagai agamanya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah. Hari ini adalah karena tidak dipandang sah cinta seseorang kepada Allah dan tidak dipandang sah cinta seorang kepada Rasulullah, mencintai manusia karena Allah dan Rasulnya, dan benci kembali kepada kufuran, melainkan apabila telah kuat keyakinannya kepada keimanan, telah bercampur daging dan darahnya dengan keimanan. Al-Qadhi'iyah berkata, mencintai seseorang karena Allah adalah dari hasil mencintai Allah sendiri. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut, sebagian ulama berpendapat mencintai Allah ialah condong hati kepada yang diridhoi Allah, lalu menyukai apa yang Allah sukai dan membenci apa yang Allah membencinya. Ringkasnya, asal cinta ialah cenderung hati seseorang kepada sesuatu yang sesuai dengan keinginan, yang dipandang lezat karena elok rupanya, karena elok suaranya, karena rasanya dan sebagainya. Dan ada kala cenderung itu kepada pengertian yang bersifat batiniah, seperti mencintai orang yang soleh dan para ulama. Apa, Mi? Salim. Salim. Aku lagi rekaman. Ya, makasih ya tadi ya. Mi, mau kemana? Acara. Iya, udah cantik ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini udah mau berangkat? Jam 7, jam 6 udah berangkat. Alhamdulillah. Aduh, Ibu Ustaz ya, maaf ya pembaca ya. Sorry. Ya sudah, sekarang apa itu? Dan terkadang katanya Hasbi Asbi, cinta itu lantaran memperoleh ihsan dan terhindar dari kemelaratan. Segala makna ini terdapat pada diri Rasul. Beliau mengumpulkan segala keindahan zahiriyah dan keindahan batiniah, kesempurnaan sifat-sifat kebesaran dan sifat-sifat keutamaan. Beliau berbuat ihsan. Beliau itu maksudnya Nabi Muhammad SAW berbuat ihsan kepada segala umat Islam dengan menunjuki mereka kepada jalan kebenaran. Nah, ini sekarang Imam Malik berkata, cinta kepada Allah adalah dari kewajiban-kewajiban Islam. Itulah perangai aulia Allah, wali-wali Allah. Sementara Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, hakikat cinta ialah engkau tidak menambah lantaran mendapat pemberian, dan engkau tidak mengurangi lantaran tidak mendapat pemberian. Sementara Al-Qastolani berkata, di antara tanda cinta Allah, tanda-tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya ialah menolong agama Islam dengan ucapan dan perbuatan, membela syariat Islam yang suci, dan berakhlak dengan akhlak Rasul, yaitu bersifat murah tangan, maksudnya dermawan, terus bersifat apalagi mengutamakan orang lain, isar, menahan amarah ya. Menahan amarah tuh ghizil di surat itu ya. Kemudian sabar, tawadhu, rendah hati, dan lain-lainnya. Maka barang siapa bermujahadah untuk itu, bersungguh-sungguh ya, untuk mencapai sifat-sifat yang mulia itu, merekalah dia akan merasakan manisnya iman. Barang siapa telah merasakan manisnya iman, maka lezatlah bagi dia segala rupa taat.
Jadi ketaatan itu sudah menjadi kelezatan buat jiwa, bukan lagi menjadi beban kalau dia itu sudah merasakan manisnya iman. Dan dia akan tahan menderita kesukaran dalam menjunjung agama Allah. Ini dia merasa udah bisa menderita kesukaran dalam berdakwah di jalan Allah itu. Ulama-ulama, tokoh-tokoh seperti Habib Rizik itu sudah bisa menderita kesukaran. Dia sudah merasakan manisnya iman karena dia mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulullah daripada keduanya, daripada selain Allah dan selain Rasulullah. Dan itu hanya bisa dirasakan manisnya iman, halawatul iman bagi orang yang sudah merasakannya, yaitu dengan kriterianya ukuran tiga ukuran tadi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa an tuhibbal mar'i la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Ya, silakan diulang-ulang lagi video ini, moga-moga kita bisa mencapai derajat rasa manisnya iman sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, istilah halawatal iman, manisnya iman. Asal kita memprioritaskan tiga hal tadi di dalam hadis ini, ya, dibanding skala prioritas yang lain. Kalau masih memiliki prioritas yang lain daripada tiga yang ini, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya beribadah atau lezatnya berjuang di dalam membela agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya kajian hadis ini yang sangat sederhana, dan ini saya ambil dari buku hadis Mutiara Hadis, ya, karya Hasbi As-Siddiqi, yang dulu saya beli pada tanggal 1 September 1979 ketika usia saya 18 tahun, dan ini saya beli di emperan, di toko emperan, ya, bukan di toko, di emperan di kaki 5 di kawasan Senen, Jakarta Pusat, saat saya masih muda remaja.